Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hati-hati dengan virus corona. Jaga iman dan kesehatan Anda. Dewan Hakim yang arif bijaksana serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saudaraku yang dirahmati Allah. Suatu ketika sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Sa'ad bin Hisam bin Amir tentang akhlak Rasulullah. Ia menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Napoleon Bonaparte, seorang orientalis berkebangsaan Perancis mengatakan, the principle of Quran with lot of trusting can lead man to happiness. Al-Quran adalah prinsip dan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan umat manusia kepada kepulauan nan bahagia. Kedua ungkapan tersebut, saudaraku, mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus lika-liku kehidupan yang panjang melintang. Al-Quran laksana benteng yang kokoh dalam menghadang tipuan dan godaan setan. Al-Quran laksana jimat penyelamat dari kesehatan hidup dan kehidupan. Bahkan doktrin-doktrin yang ada di dalam Al-Quran semuanya berisikan inspirasi dan motivasi agar umat manusia memperdalam ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, bahkan meninggalkan generasi Quran yang beriman, kuat, amanat, serta berakhlakul hasanat. Oleh karena itu, saudaraku, untuk memperdalam asumsi ini, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul membangun generasi Qurani yang kuat dan amanat. Sebagai landasannya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yashal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa khaufun 'alaihim falyataqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Yang memiliki arti kurang lebih, wahai manusia, dan janganlah kalian meninggalkan keturunan yang lemah, khawatir akan nasib mereka. Hendaknya mereka bertakwa dan mengatakan kata-kata yang benar. Saudaraku, ayat ini mafhum khulafahnya menginstruksikan kepada kita bahwasanya kita harus meninggalkan generasi yang kuat, hebat, dan amanat. Bukan generasi anak mamah yang fisiknya lemah, otaknya payah, mentalnya kayak Pak Ogah. Mengapa? Sebab generasi yang demikian ini hanya akan bernilai sampah. Bahkan tidak mustahil hanya menjadi penghambat terbentuknya baldah thayyibah. Betul? Sejarah telah mencatat di negeri tercinta ini sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai detik-detik menjelang kemerdekaan dikumandangkan. Seluruh generasi muda yang tergabung dalam berbagai macam organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Setovia, Trikoro Darmo, Jong Java, Jong Sumatera. Mereka menjadi the grand old man, menjadi Setut Jiber, bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Tanpa generasi muda, mustahil Indonesia akan merdeka. Demikian ungkapan kekaguman Bung Karno yang diabadikan oleh sejarah bangsa. Pantas kalau Syekh Mustafa Al-Hulaya ini, seorang penjaga Mesir, mengatakan di tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat dan di kaki-kaki para pemudalah terdapat kehidupan umat. Saudaraku, sedangkan konsep Qawiyun yang bisa kita terapkan pada era sekarang ini adalah kuatul ilmi. Karena kekuatan ilmu adalah sign in power. Sejarah telah mencatat salah satu sikap Rasulullah adalah fatonah. Wahyu pertama yang beliau terima adalah perintah membaca, memperhatikan, serta menggali rahasia tabir alam. Dengan konsep dan uswah Rasulullah ini, Islam berhasil mencetak generasi-generasi intelektualitas yang namanya tertulis sepanjang sejarah emas peradaban bangsa dan agama, seperti halnya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Ibnu Sina, dan masih banyak lain lagi yang nama-namanya ditulis dalam sejarah emas peradaban Islam tersebut.
Akan tetapi saudaraku, generasi muslim saat ini menjadi generasi terbelakang, terlemah, jauh tertinggal dengan generasi-generasi umat beragama dan bangsa-bangsa lain. Akibat lemahnya ilmu pengetahuan ini menjadikan kemiskinan dan kemungkaran. Seperti halnya judi, remi, domino, kasino, partiwan, kiu-kiu, dan lain sebagainya. Bahkan tidak mustahil akibat himpitan ekonomi, gadis-gadis kita rela menjadi kupu-kupu malam. Naudzubillah min dzalik. Dewan Hakim yang arif bijaksana serta pemirsa dimanapun Anda berada. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya generasi Qur'anin Now adalah generasi yang berilmu dan beriman. Mengapa? Sebab jika generasi kita hanya kuat secara intelektualitas, tapi tidak kuat secara amanat, maka niscaya akan lahir saklabah berkepala tupai yang siap membantai. Korun-korun berjurus musang yang siap menyerang. Namrud berjurus tikus yang siap meringkus. Bahkan akan lahir Fir'aun bermata air buaya. Gayanya bak pelopor padahal dia biangnya koruptor. Oleh karena itu, marilah kita mencetak generasi muda yang cerdas secara intelektualitas dan sempurna secara moralitas. Untuk mewujudkan generasi yang hebat dan amanah. Maka marilah kita menyebarkan virus-virus kebaikan untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang toleran, dan Islam yang anti radikal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jalan-jalan naik Astrea, jangan lupa mampir Pacitan. Kalau Anda ingin menjadi menantu idaman mertua, jadilah remaja yang cinta Al-Quran. Wa akhiran wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.